Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Apriliansyah dari PJJ Sistem Informasi kelas S1 SI 101. Saya akan mengerjakan UTS Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afrizal Amrustian Skom Mkom. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam saya mencari kode program yang saya jalankan untuk mengerjakan C++ ini. Pertama, soal ujian pertama adalah untuk menuliskan program C++ dengan menampilkan keluaran seperti berikut. Langsung saja saya tulis, maaf ini habis mengerjakan tadi terjadi beberapa error. Di sini masih kosong dan saya ingin mengerjakan mulai dari soal 1 untuk menampilkan keluaran seperti tadi. Langsung saja. Maaf. Tadi what a happy day. Oke. What? Karena di sini ada enter atau penurunan kolom, jadi saya sesuaikan. Oke. Saya lupa di sini seharusnya langsung saya berikan ini return 0 eksekusi. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya cari dan temukan di internet. Untuk pembuatan program C++ nomor 1 ini hanya menampilkan output yang seperti pada soal itu. IOStream di sini digunakan untuk menampilkan keluaran teks tertentu. IOStream ini digunakan untuk menangani proses input dan output standar. Dan fungsi main di sini, tadi mana ya? Loh, kok hilang? Dan fungsi main di sini berperan sebagai titik awal eksekusi program. Jadi di sini tanpa adanya main dan kurung buka tutup ini tidak akan bisa dieksekusi. Lalu kemudian operator ini itu digunakan sebagai penyisipan data di tengah ini what. Nah, sampai di sini ini yang akan ditampilkan itu datanya berupa apa. Nah, jadi ada di sini. Dan ini untuk menutup kembali data tersebut dan dilanjutkan dengan eksekusinya. Kita isi dengan ini untuk mengakhiri eksekusi perintah pada satu masukan awalnya. Masukannya adalah di sini untuk menampilkan data tersebut dan diakhiri dulu, tapi bukan mengakhiri programnya karena masih bisa dilanjutkan untuk menginput yang lain. Misalnya karena inputannya sama, tidak beda jauh, jadi saya hanya akan mengulang. Saya langsung copy dari sini sampai ke belakang. Di sini karena code program itu rawan sekali dengan tipe atau kekurangan penulisan, itu sangat riskan terjadi. Jadi harap hati-hati dalam menginputnya. What a happy day. Oh
Oke. Happy day. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan return ini di sini untuk mengeksekusi programnya sudah berhasil, sekiranya inputnya, datanya udah ada, keluarannya juga udah ada. Jadi langsung kita eksekusi menggunakan ini return 0 dan kita run. Apakah terjadi error? Dan seperti ini keluarannya, sama persis dengan yang ada di sini. Oke. Sekian untuk nomor 1. Lalu kemudian nomor 2. Di sini ada beberapa poin yang harus dijelaskan apa aja kesalahannya. Tadi saya sudah coba untuk mengerjakan dan menemukan program yang tepat. Saya cantumkan di berkas untuk lebih detailnya, dan mungkin di sini saya akan langsung menunjukkan bagaimana program yang seharusnya agar bisa dieksekusi langsung. Oke, saya bersihkan. Kita mulai lagi dari awal. Oke, maaf. Langsung kebiasaan enter ya. Nah, di sini kita ulang, jangan sampai ada IO stream, jangan sampai ada typo terjadi. Nah, di sini untuk kita berikan pembuka di tengah. Langsung kita kasih return, kita tutup. Nanti buat eksekusinya biar tidak terlihat error. Di sini saya menggunakan std code biar lebih gampang untuk dibaca oleh sistem. If this text karena keluarannya juga sama kurang lebih nanti hasilnya. Di sini kan salah ya. Jadi yang benarnya itu kurang lebih kita harus menampilkan data ini. If this text appears on your display, you can pat yourself on the back. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi maaf. Jadi langsung saya copy aja di bagian ini. Nah, oke. Appears on your display. Nah, di sini yang membedakan bentar. Karena di sini itu oke. Untuk mengadakan enternya ya. Langsung kita tutup saja. Kurang lebih seperti ini. Bla 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 bla, udah benar. Oke, kita ulang. Maaf. You can pat yourself on. You can pat yourself on. Seperti ini kalau tidak salah. Oh, bukan. Tanpa koma. The back. Nah, di sini harusnya ada lagi the back-nya karena di enter juga, namun tidak dituliskan kembali. Itu salah satunya akan menjadi error karena inputnya juga kurang lebih sama variabelnya. The back, oke, the back. Nah, kurang lebih seperti ini datanya. Ini juga salah, harus menggunakan tanda tutup yang benar seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini.
Sudah, kita tutup lagi sama dengan ini agar paragrafnya terbaca. Oke, jika sudah kita coba cek. Nah, kurang lebih seperti ini keluarannya. Nomor 2. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Tuliskan program C++ yang membaca dua input variabel dalam bentuk tipe float. Oke, tampilkan pada luaran kedua input dan output. Baiklah. Di sini saya akan menggunakan seperti, karena tugasnya mencari tipe float, itu nanti saya yang input menggunakan penjumlahan atau program penjumlahan. Kita ulang dari awal. Include, maaf, di sini ada Ustream in maaf, salah. Kita kasih nah, di sini karena kita menggunakan float, jadi langsung saja kita tulis float A lalu kemudian B untuk mengeluarkan hasilnya nanti di menu yang akan ditampilkan pada program. Kemudian untuk menampilkan teks atau data, kita ketik seperti yang sebelumnya. Nomor 1 dan 2 kurang lebihnya mirip, hanya saja yang membedakan ini adalah menggunakan masukkan tipe float. Lalu kurang lebih seperti ini. Maaf saya salah, belum memasukkan tanda petik di sini. Nah, pada lainnya udah kita tutup, ya, tidak ada error seharusnya ya. Lalu kemudian kita melakukan std lagi. Nah, kita menggunakan ini untuk mengeksekusi bahwa yang opsi data masukkan nilai pertama itu menggunakan variabel A, atau data tersebut akan masuk kepada variabel A. Lalu kemudian kita ulang sampai yang float A, B, dan juga hasilnya kurang lebihnya karena sama ya. Langsung saja kita paste. Nah, yang ini beda karena menggunakan total, nanti rumusannya sedikit berbeda. Kedua, nah ini sini kita ganti jadi B, terus sudah terdeteksi di sana. Lalu kemudian di sini kita ganti dari sini aja. Oke. Nah, kita tambahkan hasil sama dengan. Nah, di sini kita kasih keterangan hasil itu sama dengan A plus B. Kita eksekusi. Nah, sudah nyala variabelnya. Oke. Kita menampilkan lagi. Kita harus menunjukkan output atau keluaran daripada hasil itu yang tadi isinya adalah data dari A plus B. Kita backslash itu gimana ya? Tombol backslash ku nggak mau nyala, ya ampun.
ALT atau yen. Oh iya, di sini maaf sedikit berbeda karena saya masih sedikit lupa. Inikah? Bukan. Tidak mau keluar ya. Susahnya. Oh ini. Nah, sini sebelah enter. Maaf sedikit miskom. Nilai pertama sama dengan pakai sama dengan ini aja ya. Lalu kita tampilkan untuk apa namanya? Oh maaf salah, karena ini bukan hanya menampilkan, jadi harus diberikan lagi seperti ini aja. Variabel A, kemudian kita tutup lagi. N. Nah, dan nilai keduanya itu sama aja kurang lebihnya. Kita ganti dengan nilai B. Kedua. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan lagi untuk menampilkan hasilnya. Hasil jumlah. Nah, di sini hasil itu akan keluar std. Kurang lebih seperti ini. Dari yang saya temukan tadi harusnya jadi seperti ini. Misalkan nilai pertama itu dapat 80, lalu nilai kedua dapat 75. Nah, seperti ini. Kurang lebih totalnya seperti ini. Yap. Itu kode yang saya temukan. Untuk detailnya penjelasannya ada di berkas yang saya kumpulkan nanti. Jadi langsung saya lanjut ke nomor 4. Program di bawah ini memiliki beberapa error temukan, dan ini tadi sudah saya cari juga, dan saya menemukan beberapa error tuh ada di bagian IOStream di sini. Ini bukan yang tipe saya tadi. Maaf. Include IOStream bla bla bla. Namespace. Nah, yang benar itu harusnya menggunakan include string IOStream, terus kemudian bawahnya ada include string. Nah, baru ada namespace seperti itu. Lalu kemudian kurung buka, ini udah benar charge ya. Untuk di sini seharusnya menggunakan code terlebih dahulu. Langsung saja saya menggunakan data yang tadi saya temukan. Include seperti ini, lalu dilanjutkan stack include lagi. Nah, di sini baru menggunakan string.
using name, maaf, space std. Nah, baru kemudian ya tipe lagi. Maaf, saya sedang batuk jadi. Lalu seperti biasa kita menggunakan ini untuk input dan output seperti awalannya. Lalu untuk sini kita tambahkan return 0 langsung agar tidak lupa untuk mengeksekusi nantinya. Lalu kemudian tadi di bagian sini adalah charge. Bagian ini tidak terlalu riskan sebenarnya untuk errornya. String word, word code. Nah, di sini. Maaf. Bukannya enter. Let's go. Press. Nah, di sini kebalik, seharusnya menggunakan code dulu baru memakai chain untuk mengaitkan. Di sini tertulis let's go. Maaf, salah. Let's go. Press the return key. Lalu kita tutup dulu, barulah kita tambahkan ch. Oke, tutup. Nah, ini terbalik penggunaannya, jadi seperti tidak tepat untuk digunakan. Enter a word. Maaf, containing 3 characters at most. Sudah, kita tutup dulu. Kita tambahkan lagi chain word. Nah, sini. Nah, barulah sini kita tampilkan lagi your input. Nah, di sini juga sebenarnya tidak perlu menggunakan apa yang namanya set precision, tuh nggak perlu dipakai, jadi hapus saja. Kurang lebih seperti itu. Maaf, sedikit typo. Nah, di sini kita lanjutkan. Your input. Oke, di sini kita beri lagi C. Nah, lalu kita tutup untuk ditampilkan. Kemudian maaf. Benar-benar maaf.
seperti ini, kurang lebih sepertinya harusnya seperti ini. Lalu kita tampilkan lagi untuk input word. Apa terbalik atau tidak ya? Sedikit. Nah, di sini ada word lagi. Kita eksekusi di sini. Nah, kalau dari program yang saya temukan di internet seperti ini, return key belum bisa diapakan. Nah, return key-nya misalkan kita pencet ini. Nah, misalkan ayam salah. Nah, seperti itu. Word containing 3 karakter must input karakter A word yam. Ya, kurang lebih seperti itu. Pekerjaan. Nah, P. Coba lagi. Tikus. Oh, jangan. Kalau misalnya kita ambil I, tikus. Nah, penjelasan seperti ini. Input karakternya I, inputnya tikus. Nah, kurang lebih seperti itu programnya lah. Selanjutnya untuk nomor 5, kita membuat program C++ seperti ini. Tabel multiplication. Nanti untuk detailnya ada di berkas yang saya upload. Untuk sekarang saya akan memasukkan kode program yang saya temukan. Ustream, hati-hati jangan tipu. Lagi kita menggunakan include manip. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa isi namespace. Nah, sini lalu kemudian untuk memasukkan keluaran input dan juga outputnya. Jangan lupa paling bawah kita kasih return 0 untuk eksekusi. Nah, di sini kita langsung saja menampilkan headernya, judulnya. Multiplication table. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kita tutup. Lalu mengecilkan. Maaf. Lagi. Oh iya, di sini jangan lupa kita harus memberikan, karena ini data ya, harus beri titik 2 untuk menunjukkan kalau ini tuh data, bukan untuk dieksekusi ya, tapi hanya untuk ditampilkan saja, bukan untuk menampilkan eksekusi. Lalu kemudian kita buat headernya. Kita beri tanda di sini header kolom untuk kolom 1 sampai 10. Kita kasih tutup aja, kurung tutup biar enak dilihat. Oke, jadi kita awalnya adalah menampilkan kolomnya. Bagaimana dari kolom itu bisa kita tampilkan angka 1 sampai 10 gitu. Kita beri variabel ini. Maaf. Oke. Kita tutup lagi. Langsung aja execute. Lalu kemudian kita membuat lagi for. Nah, maaf. Nah,
di sini tuh yang membuat nilainya atau angkanya nanti akan dikeluarkan dan bisa dilakukan perkalian kurang lebih. Nah, maaf, yuk, udah benar. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan i++. Nice. Nah, di sini kita tampilkan eksekusinya. Yang sedikit berbeda. Di sini nanti kita tampilkan lagi biar irit. Saya nggak mau terlalu banyak memberikan space. Oke, kita eksekusi. Lalu kemudian kita membuat garisnya, ya tinggal ditampilkan saja. Garis. Nah, sini langsung kita tampilkan. Jangan lupa, karena hanya menampilkan. Segitu aja udah cukup. Lalu kita kecilkan biar tulisan di bawahnya tidak ikut terpengaruh. Oke. Nah, kita membuat isi tabel di sini. Seperti ini. Kurang lebih hampir sama seperti di atas, jadi seperti mengulang, namun ada yang membedakan. Maaf, di sini kita diberikan variabel baru lagi. Nah, di sini biar lebih jelas kita kasih tanda header baris. Kita tampilkan. Salah, maaf. Nah, sudah. Hampir sama seperti di atas, hanya membedakan variabelnya aja. Ini J, yang di atas itu adalah I. Ini untuk membedakan baris mana yang akan menjadi kolom dan juga yang mana yang akan menjadi baris, seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita buat lagi rumusan untuk perkaliannya. Di sini kita tampilkan eksekusinya. Nah, di sini I dikalikan dengan J. Lalu kita tutup. Udah, kita tutup lagi di sini. Oke, jika sudah, ini sudah tutup. Sudah, kita cek hasilnya. Ada error sedikit.
Saya cek kembali, maaf. Nah, di sini belum ada, oke. Maaf, masih ada error lagi. Bukan di sini, bukan yang tadi, maaf, salah. Titik ada. Udah tutup, tapi kenapa gak mau? Oke, yang di sini bikin isi tabelnya sudah. Ini 10 bener. Code di sini, nah enter. Di sini maaf. Sini harusnya bukan ini ya, maaf ya. Nah, harusnya seperti ini. Kesalahan dalam memberikan tanda kurung. Lalu kemudian di sini belum saya berikan tanda ini untuk keluaran sistemnya. Baik. Nah, maaf atas kekurangannya karena tadi banyak error dan juga belum terlalu hafal dengan kodenya. Untuk soal nomor 5 kurang lebih seperti ini. Belum ke tengah, tapi nanti coba lagi dipelajari untuk dirapikan. Untuk itu, atas perhatian Bapak Muhammad Afrizal Amrustian Skom Mkom selaku dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Maaf atas kekurangan yang saya berikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.